Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang disaksikan di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai yang ke-10. Demikian kesaksiannya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Louis Liahi, seorang cendekiawan dari Ordo Syarikat Jesuit, pernah mengatakan demikian: pengetahuan merupakan suatu kekayaan dan kesempurnaan. Seseorang yang tahu lebih banyak adalah lebih baik kalau dibanding dengan yang tidak tahu apa-apa. Tentu saudara-saudara, apa yang diungkapkan oleh sang cendekiawan ini ada benarnya. Bahwa pengetahuan itu sungguh penting, sungguh berharga. Bahwa pikiran itu juga merupakan sesuatu yang sangat baik di dalam kehidupan manusia. Dengan pengetahuan, dengan pikiran yang begitu baik, yang dapat disumbangkan demi kemaslahatan, demi kehidupan manusia yang banyak, maka sudah barang tentu betapa pentingnya, betapa bernilainya yang namanya pikiran dan pengetahuan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun kalau kita membaca dari Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai yang ke-10, sekilas memang bacaan kita ini sungguh paradoks. Manusia dengan akal budi, dengan pengalaman, dengan kecakapan, dengan relasinya yang hampir tidak terbatas potensinya, lalu secara frontal tidak boleh mengandalkan dirinya sendiri, tidak boleh mengandalkan orang lain, tidak boleh mengandalkan akal budi ataupun kepintarannya. Bisa jadi kita bertanya, apakah Allah itu bombastis, sentimental, dan clear? Keahlian, jejaring, pengalaman kerja, pendidikan yang tinggi, dan finansial yang memadai, apakah itu tidak boleh diandalkan oleh manusia di dalam kehidupan ini? Atau kita bisa mengajukan pertanyaan lagi, apakah kekristenan meniadakan rasio? Apakah kekristenan bertentangan dengan akal budi?
Jawabnya saudara-saudara 100% tidak. Rasio akal budi secara alkitabiah, secara iman, secara teologis. Ketika rasio akal budi, kepintaran, pengetahuan itu yang didasari oleh firman Tuhan, maka rasio akal budi pengetahuan itu merupakan sebuah kerendahan hati, sebuah ketaatan orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengakui bahwa segala sesuatunya itu dikaruniakan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita tadi, masalah pokoknya adalah Israel yang hatinya menjauhi Tuhan. Itu kita bisa lihat pada ayat 5, 9, dan yang ke-10. Ketika hati umat Israel yang menjauhi Tuhan, maka ada dampak yang dialami oleh umat Tuhan pada saat itu berupa penderitaan. Itu yang tercantum pada ayat yang ke-6. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya Tuhan adalah pusat motivasi, obsesi, harapan, kerja keras, dan kreativitas, sehingga berkat Tuhan itu dapat kita nikmati secara total, secara penuh. Dan itulah yang dicatat pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan sudah barang tentu tidaklah bertolak belakang, tidak sama sekali bertentangan dengan pengetahuan, dengan kecakapan, dengan pengalaman di dalam kehidupan ini. Tetapi justru pengetahuan yang harus kita imani bahwa semuanya itu bersumber daripada Allah. Dan pengetahuan yang Allah berikan di dalam kehidupan setiap orang percaya, maka di dalam segala sesuatu yang harus diungkapkan, yang harus dicerminkan di tengah-tengah kehidupan ini adalah bagaimana mewujud nyatakan kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan, menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam seluruh kehidupan ini untuk kebesaran dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita pernah mendengar sebuah semboyan yang mengungkapkan hidup adalah perjuangan. Semboyan ini, saudara-saudara, bahwa kehidupan kita tidak semata-mata bergantung mutlak pada kemampuan, kecakapan, pengalaman, kepintaran diri kita sendiri. Tetapi hidup yang adalah perjuangan, itu berarti bagaimana kita mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan ini. Paling tidak ada 3 hal di dalam kita menghayati, memahami hidup yang adalah perjuangan itu. Yang pertama, saudara-saudara, perjuangan membenahi pikiran-pikiran yang salah atau pikiran-pikiran yang tidak alkitabiah. Yang kedua adalah perjuangan membangun komitmen untuk taat dan menaklukkan marah, menaklukkan rasa kecewa, menaklukkan frustrasi dan egoisme. Yang terakhir atau yang ketiga, kita berjuang untuk percaya bahwa Allah berdaulat penuh atas semua situasi, termasuk seluruh kehidupan kita. Saudara-saudara, hidup adalah perjuangan. Itu berarti ketaatan, kesetiaan, komitmen yang harus kita ungkapkan
tidak sekadar berhenti dengan ungkapan-ungkapan, slogan-slogan yang keluar dari bibir atau mulut kita. Kita harus mengakui bahwa hidup adalah perjuangan, hidup yang mengandalkan Tuhan sepenuh-penuhnya bukanlah satu perkara yang enteng, bukanlah satu perkara yang gampang. Hidup adalah perjuangan yang mengandalkan Tuhan memang berat, tidak mudah, bahkan mungkin mustahil secara manusiawi untuk dapat kita lakukan. Namun saudara-saudara, oleh Roh-Nya yang kudus, yang berdiam di dalam diri kita, yang memberi hidup kita dipenuhi dan dikendalikan oleh Roh-Nya, kita akan ditolong dan dimampukan untuk memperoleh kemenangan di dalam kehidupan ini. Ketika kita masih menghadapi dalam situasi yang tidak menentu oleh karena pandemi COVID-19 yang belum juga berhenti, yang belum juga mereda, yang belum juga berlalu. Apakah kita sungguh-sungguh menghayati hidup yang bergantung, hidup yang mengandalkan Tuhan dengan segala kemampuan, dengan segala apapun yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita? Kita tetap memuji, kita tetap mengucap syukur, kita menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, dan kehidupan kita terus menjadi saluran berkat bagi sebanyak mungkin orang. Biarlah kita terus berjuang di dalam mengandalkan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita, untuk senantiasa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan segala kebaikan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami sadar ketika kami menjalani kehidupan ini, kadangkala bahkan acak kami bergantung pada kekuatan, kemampuan, pengalaman, kecakapan yang melekat pada diri kami, dan kami tidak melibatkan campur tangan Tuhan di dalam menghadapi menjalani kehidupan ini. Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini, karuniakan hikmat, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong memampukan kami untuk kami senantiasa sadar dan terus berjuang untuk hidup dengan melibatkan, menggantungkan sepenuhnya kepada kasih kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Tuhan kami. Amin. segera lepas, remuk dan segera